Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karna PH, NPM 2578098. Oke, di sini saya akan mengerjakan ITN final, ITN final pakai dasar Asman. Oke, langsung aja kita di sini eh, sambungkan router. Ini kita pindahkan dulu routernya dan switchnya kita pindahkan ke rak sini. Oke, kemudian kita build the network, kita sambungkan. Kita gunakan kabel copper strike drop yang ini. Kita sambungkan dari fast Ethernet 0 IP1 ke switch 1 yaitu fast Ethernet 6. Sudah, sudah ya. Kemudian kita sambungkan lagi dari PCB, dari PCB ya kita sambungkan menggunakan kabel stroke salah, kabel stroke kita sambungkan dari fast Ethernet 5, Ethernet 5 ke gigabit 01. Oke, kemudian kita sambungkan kabel copper crossover dari ini Ethernet ini. Kita sambungkan ke switch ya. Kita gabungkan ke gigabit Ethernet 5. Gigabit Ethernet 001. Oke, sudah. Ini kita sebentar, ini kita onin lagi. Switchnya kita onin, routernya. Oke, sudah. Nah, oke, sudah kita sambungkan ya kabelnya sesuai dengan instruksi. Lalu di sini kita ada default addressing scheme. Oke. Jadi di sini kita akan melakukan subnetting. Saya sudah melakukannya. Nah, di sini ada LAN 1, dia akan membutuhkan 60 IP ya. Membutuhkan 60 IP. Nih. Lalu jalan 2 dia membutuhkan 20 IP dan network address-nya itu awal dikasih 172.1.0/24 ya. Ini network address pertamanya dikasih, lalu kita baginya menjadi dua subnet. Subnet 1 itu range-nya ini networknya, lalu dari 172.16.1.1 sampai 172.16.1.2. Inilah subnet 1 ya. Lalu LAN 2 dia butuhkan 20 host. Oh ya, range-nya di sini tuh. Nah, range-nya itu dia membutuhkan, dia kan membutuhkan 20 host. Oke, dan di sini subnetnya itu ini slice-nya slash 27 ya. Slash 27 subnetnya yaitu 64. Range-nya dari 65, dari 65 sampai 94. Oke. Dan saya juga sudah mengalokasi IP address-nya sesuai kebutuhannya. Yang router gigabit 1 itu IP host LAN 1 nih. Lalu switch 1 itu interface-nya untuk SV1 itu eh ini ya apa nah second second last. Oke, langsung aja kita melakukan konfigurasi
routernya. Di sini kita gunakan kabel konsol. Kabel konsol. Nah, kita dari RS12, RS132 kita sambungkan ke router terlebih dahulu. Ini kita sambung ke router. Nah, oke, kalau sudah kita konfigurasi di router. Nice. Ini kita belum on ya, kita onin dulu. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke command prompt, lalu enable. Kita masuk konfigurasi ya, kita buka konfigurasi enable. Oh iya, bukan di command prompt tapi di terminal, lupa. Oke, sudah masuk. Nah, ini kita ini ya, kita configuration ya. Kita ganti namanya sesuai dengan ini. Ya. Oke, langsung aja. Pertama kita config terminal. Ya, enable dulu, enable. Masuk ke mode exe, lalu config terminal. Oke, lalu kita hapus IP, no IP domain log, no IP, no IP domain lookup. Oke, kemudian kita ganti hostname-nya. Kita ganti sesuai dengan ini, yaitu R1 berarti ya hostnya ya. Hostname R1, router 1. Kemudian kita buat description untuk belum. Oke, kalau sudah kita kemudian buat banner. Setelah buat banner, langsung kita masuk mengamankan jalur line konsolnya. Menambahkan password pada line konsol 0 ya. Oke, kalau kita tambahkan passwordnya itu ini ya. Ini. Oke. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Belum. Lalu login untuk mengaktifkan passwordnya ya. Lalu exit. Nah, baru kita masuk interface G001-nya. Langsung aja kita interface G001. Kalau kita buat description, kemudian kita tambahkan IP address-nya, yaitu IP address-nya router G001. Ini ya, IP ininya, address-nya. Kita isi. Address-nya 172.16.1.1. Nah, subnet mask-nya yaitu 255192 ya. 255 255 255 192. Oke, kita sudah. Lalu no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. No shutdown. Oke, sudah up ya. Kemudian kita interface G00-nya. Kita lakukan konfigurasi interface-nya. Sama, kita di sini masukkan description-nya. Di sini LAN 2 connection hubungan ke LAN 2. Oke, lanjut kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini tuh 65 ya. IP address dari ini yaitu 65.
berarti di sini 65. Nah, lalu subnet masknya itu tadi 224 ya. 22. Oke, kemudian kita aktifkan dengan kita masuk down. Oke, apa exit. Oke, kemudian kita membuat enable secret passwordnya ya. Untuk enable passwordnya secret. Ini passwordnya. Oke, kemudian kita passwordnya itu minimal 10 ya. Passwordnya minimal 10 ranks. Security. Oke, kalau sudah kemudian kita tambahkan IP domainnya, yaitu ini ya, netset.com IP domainnya. Kemudian kita bikin username, configure local username, kita buat username, passwordnya, username, namanya itu netadmin ya. Kita paste aja. Nah, netadmin. Kemudian kita buat passwordnya, secret. Passwordnya yaitu Cisco 1345. Oke, kemudian kita crypto key generate RSA 1024. Oke, selanjutnya kita amankan jalur line FTP-nya. Line FTP 04. Kemudian kita simpan, yaitu write memory. Oke, kita ini aja, ketik WR. Oke, sudah. Kemudian kita sudah mengkonfigurasi apa namanya router satu ya, menggunakan kabel konsol di PCA. Kemudian kita lanjut itu konfigurasi switchnya. Kita pindahkan aja ini ke ini apa namanya, ke port konsol yang ada di switch ya. Oke, kita sudah pindahkan. Terus kita masuk lagi ke PC-nya, lalu ke command prompt. Oke, salah, bukan command prompt, tapi kita ke terminal. Oke, nah sudah masuk switch ya, sebentar. Oke, lanjut.
Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch ya. Langsung aja kita masuk ke mode modenya, enable, lalu masuk ke mode config. Oke, kemudian kita hapus IP domain. Oke, kemudian kita buat banner. Akses prohibited ya, prohibited. Tambahkan, oh ya, selanjutnya kita masuk mengamankan line konsolnya. Lalu kita buat description dulu. Description yaitu S1 SFI, iya SFI. Nah, ada yang salah. Descript oh iya. Oke, kita lupa di sini kita belum mengganti hostname-nya. Kita exit dulu. Kita ganti hostname ya. Satu. Oke. Kemudian kita buat description-nya. Kita masuk hostname. Oke, kita masuk ke interface dulu tadi ya. Oh, salah, bukan konsol 0 ya. Tapi interface VLAN 1 ya. Interface VLAN 1. Nah, bukan line con 0. Kemudian kita buat description ya. Description. Oke, berhasil ya. Kemudian kita tambahkan IP address-nya, IP address. Nah, IP address-nya yaitu SV1 nih 172.16.1.2/26. IP address 172.16.1.2. Subnet masknya 192 ya. 255.255.255.192. Lalu kita aktifkan dengan perintah shutdown. Oke, kemudian kita keluar. Nah, kita tambahkan IP default gateway-nya. Default gateway yaitu sini 172.16.1.1. Oke, kita buat password buat masuk ke mode enable ya, enable secret. Nah, passwordnya itu ini. Lalu kita service. Password kita enkripsi passwordnya ya. Encryption.
Oke, kemudian kita tambahkan IP domainnya. Nah, di sini IP domain name-nya yaitu netshark.com ini ya. Lalu kita buat username yaitu netadmin, dan kita buat passwordnya secret yaitu Cisco. Oke, sudah ya. Oke, kemudian kita crypto. Oke, generate RSA. Oh, ada kesalahan. Oke, yaitu 1024 bit. Oke, kemudian kita amankan jalur LAN FTE-nya kalau orang login menggunakan LAN FTE. Exit. Oke, kemudian kita matikan port yang tidak digunakan ya. Kita matikan port yang digunakan yaitu interface F0 garis miring 1 sampai 4, lalu koma F0 garis miring 7 sampai 24, dan 3 bit 0 1 sampai 01 sampai 2, interface range. Oke, kemudian kita buat deskripsi di sininya ya. Yaitu range FO 1 sampai 4. Deskripsinya yaitu intentionally shutdown. Oke, kita shutdown, matikan interface-nya ya. Shutdown, nah ini yang dimatikan, dan 5 dan 6 kan yang kita pakai. Kemudian exit dan end, dan kita simpan itu R. Oke, sudah. Switch 1. Nah, kemudian kita konfigurasi PC-nya sama sesuai dengan subnet yang kita hitung ya. Tapi di sini belum kosong. Nah, di sini IP-nya yaitu PCA 172.16.1.62. Subnet masknya yaitu di sini 255.192, dan default gateway-nya 176.16.1.1. Oke, PC 2 masih mati ya. Oke, kita nyalakan, lalu IP configuration. Nah, di sini kita masukkan, di sini yaitu IP-nya 94 ya. 94 172.16.1.94.
subnet masnya 255.224. Oke, default gateway-nya 172.16.1.65. Oke, kita sudah mengkonfigurasi switch config switch router switch dan juga router kita sudah mengkonfigurasi, dan juga PC-nya kita sudah samakan. Oke, kita coba buka ping, kita coba melakukan ping ya. Kita command prompt, kita ping ke PC B, ping 172.16.1.94. Oke, masih request timeout ya. Router PC A. Kita coba ping lagi ya. Coba kita ping ke default gateway ya. Kita ping ke default gateway. Oke, berhasil data from. Kita langsung ping ke PCB 16.1.65. Request timeout. Masih request timeout kayaknya. Kalau gitu kita cek IP config-nya 94 ya. Oke, saya bisa. Oke, coba kita ping default gateway dari subnetnya, dari subnet ini ya. Ping 172.16.1.65. Data from berhasil. Oke, oh berhasil. Masih belum. Oke, kita cek masalahnya dulu. Oke, kita masuk ke show IP, kita lihat dulu. Melihat apakah portnya udah aktif atau belum. Interface sudah aktif, santai. Kita cek sebentar. Oh, gigabyte-nya masih down ya.
Oke, kita coba apa namanya mengkonfigurasi ulang untuk memastikan ya. Kita coba konfigurasi ulang. Kita masuk config. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke interface Gigabit Ethernetnya. Oke, 0 0 0. Oh, interface. Oke, masih salah. Sebentar, kita cek dulu. Interface. Gigabyte. Oke, kalau gitu gini aja. Oke, kemudian kita langsung tambahkan IP address-nya. 127.16.1.255 255 255 192. Oke, masih salah. Sebentar. Hmm, kesalahan typo. Sebentar, kita ulang aja. 172.1.16.1.1 speed passnya 255 255 255 192. Nggak ada. Oke, kita coba description dulu ya. Description LAN 1 connection. Oke, tambah kita IP address-nya 172.16.1.1. Subnet masknya 255 255 255 192. Sabar. Oh, kita salah masuk interface. Kita exit dulu. Kita exit interface-nya, kita salah masuk. Nah, kita tambahkan 0 lagi. Nah, seperti ini aja. Oke, sebentar. Oke, masih salah ya. Oh, gagal. Sebentar nih, gagal apa? Oh iya, kita kan config switch ya, bukan router ya. Kabel konsol belum kita pindahin rupanya. Oke, terus saja kita belum pindahkan kabel konsol ya. Passwordnya kita masukkan, yaitu nih ya.
Oke, masih belum bisa. Oke, berarti passwordnya yaitu ini passwordnya ya. Karena masih belum bisa. Ada spasi. Oke, berhasil. Kemudian kita enable dan minta password lagi. Kita isi passwordnya. Kita isi passwordnya itu dengan yang ini ya, berarti. Nah, kemudian kita cek dulu show IP interface. Statusnya sudah up ya. Statusnya yang up, yang down itu VLAN satunya ya. Oke, kita cek gigabyte-nya, kita cek 1 GB 1 itu 192 benar. IP address-nya 161.1 default gateway-nya. Hmm, Coba kita ping ya, kita ping lagi. Masih masih nggak bisa. Tapi kalau ping ke default gateway bisa, berarti kita di switch-nya ya. Kita pindahkan dulu portnya. Oke, kemudian kita config lagi. Kita config lagi di sininya. Oke. Nah, kita udah masuk config, kita masukkan IP default gateway-nya ya. Oke, oke, takut ada yang takut tidak terpasang. Oke, lalu kita N, lalu kita WR. Oke, kita coba tes ping lagi. Kita command prompt, kita ping ke diri sendiri dulu coba ya. Ping tik 62. Apple from berarti berhasil. Kemudian kita ping ke gateway-nya. Itu satu berhasil. Kemudian kita ping ke switch ya. Untuk melihat ya mana kalau sudah putus. Oke, kita sampai yang tidak lolos. Oke, berhasil.
Kemudian kita ping ke gateway LAN 2-nya. Coba kita ping. Itu 65. Hmm, Coba kita ping dari PCB ya. Kita kita ping ke diri sendiri bisa. Ping ke diri sendiri coba 94. Hypershop. Kalau kita ping ke switch, kita ping ke switchnya apakah bisa? Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Kita ping coba ke PC A-nya. Oh, ada platform. Sudah berhasil berarti ya. Kita ping ke PC A. Belum, itu masih gateway. Gateway VLAN satunya. Berarti kalau gateway bisa, kalau berarti ke ping. Oh, berarti ada di PC-nya. Kita ping default gitu itu bisa. Oke, kita cek dulu ke PC. Hmm, oh, gateway-nya sudah benar. 65, 24. Masalahnya tuh kita ping ke sini nggak bisa, tapi kalau ke switch itu bisa ya. Switch ini. Kita cek lagi, kita ping ke gateway 02-nya, apakah masih bisa? Gateway LAN satunya ya maksudnya. Gateway LAN satu ya titik satu. Platform bisa. Hmm, Berhasil ping ke default gateway-nya. Tinggal antar PC masih belum bisa. Sebentar. Oke, kita cek.
Oke, sudah benar. Purpose of roar. Coba kita validasi ulang aja PCB-nya. 172.116.1.94 subnet masknya 255.255.224, default gateway-nya 172.16.65. Sudah benar. Oke, kita silang. Kita prompt ulang aja ya. Ini default gateway LAN 2 nya. Terus time out. Oke, masih belum bisa. Sebentar. Hmm, kita on dulu, kita aktifkan lagi. Ini juga sama. Lalu kita cek IP configuration-nya. Apakah sudah sesuai? Teksnya dihapus. Belum berhasil. Ping ke gateway sono bisa. Coba kita ping 172.16.1 ke PC1, PCA itu 62. Oke, moment prompt. Dua titik 16
kita ke gateway-nya itu 65. Intinya masalahnya ada di PCA ya. Oke, masalah di PCA. Oh, gitu kita coba cek ping diri sendiri apakah bisa. Oh, 176, 172. Salah typo di default gateway-nya. 176. Oh, di sini doang tadi nih. 176 bukan 172. Kurang detail ya. Tapi ulang aja. Bisa berhasil. Typo di dikit di ininya ya. Default gateway-nya ya. 176 bukan 172. Coba kita ke ping ke PCB-nya 94. Oh, berhasil. Berarti salah di bagian ininya ya. IP address-nya, IP default gateway-nya itu typo tadi. Oke. Oke, berarti kita berhasil ping ya, sukses pingnya. Oke, oke. Nah, kita lihat nilainya dulu terlebih dahulu berapa. Kita lihat terlebih dahulu nilainya berapa. Baknya lumayan lama. Jadi kita submit 96. Lumayan bagus ya. 96. Oke, saya akhiri video pengerjaan dari ITN paket ini, penilaian paket akhir ITN, paket asesmen. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.